surga dan neraka ini kebanyakan digunakan untuk ya mendidik kita dalam konsep reward and punishment. Setiap kebaikan selalu dikaitkan dengan surga, setiap keburukan selalu dikaitkan dengan neraka. Bahkan surga selalu dijadikan iming-iming ya, agar seseorang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bahkan neraka pun terkadang sering dijadikan sebagai suatu ancaman buat seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan kejahatan. Lalu surga dikaitkan dengan Tuhan terkadang, dan neraka dikaitkan dengan sesuatu yang kita sebut sebagai sosok yang diberi nama setan. Dan seakan-akan di semesta ini ada dua kekuasaan yang saling berlawanan. Satu kekuasaan dikuasai oleh Tuhan, satu kekuasaan dikuasai oleh yang sering kita sebut sosok sebagai setan. Dan sebetulnya kalau itu terjadi, kalau kita cerdas, berarti ada dua kekuasaan dan kekuatan yang saling bersaing. Padahal kita sering mengatakan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau tiada Tuhan selain Allah, pertanyaannya, adakah sesuatu di semesta ini ya yang eksis tanpa kehadirannya? Kalau saya ingin menyampaikan kepada para sahabat sekalian di semesta ini, ya yang ada ya cuma Dia. Yang awal Dia, yang akhir Dia, yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Sebagaimana yang Dia sampaikan di dalam Al-Quran, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Ya, Dialah yang awal, Dialah yang akhir, Dia yang lahir, dan Dia juga yang batin. Jadi sebetulnya yang mana yang bukan Dia? Kadang-kadang sosok yang diberi nama setan itu sering dijadikan sebagai kambing hitam, ya, dari kebiasaan kita untuk melempar tanggung jawab. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sebut kejahatan, akibat ketidakmanunggalan kita dengan Tuhan, maka kita sering ya mengkambing hitamkan pada satu sosok yang sering diberi nama dengan bernama setan. Saya terus terang saja, selama hidup saya, udah 54 tahun saya diberi izin untuk mengontrak tubuh ini di kehidupan yang sekarang. Saya terus melakukan pencarian yang namanya setan itu. Dan sampai sekarang saya belum pernah bertemu itu dengan yang bernama setan. Justru yang saya temukan adalah manusia-manusia yang tidak tahu diri, manusia-manusia yang bodoh ya dalam kehidupannya. Itu saja yang saya temukan dalam hidup. Jadi saya mencari setan dari ujung timur ke barat, dari ujung utara ke selatan, sampai 54 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah saya belum pernah bertemu dengan yang namanya setan itu. Ya, saya temukan itu adalah orang-orang yang terpisah ya dari Tuhannya, terpisah dari cahayanya, orang-orang yang tidak tahu diri yang saya saksikan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu menarik sekali hari ini kita akan berdiskusi lebih tajam, lebih dalam, supaya kita tidak terjebak oleh doktrin ya, oleh filosofis, oleh ajaran teori yang sering menjejali kepala kita sejak dari kecil sampai sekarang, yang sesungguhnya kita tidak mengerti. Oleh karena itu izinkan saya untuk memulai kajian pagi ini dengan memunculkan satu ayat dalam Quran surah Hud ya. Barangkali yang di rumah punya Quran, silahkan untuk mengambil Qurannya. Surah Hud itu surah yang ke-11 ya. Surah yang ke-11 ya, surah yang ke-11, dan hari ini kita akan mencoba untuk menjadikan dasar pijakan kajian kita mulai dari ayat yang ke-106. Kita lihat surah Hud ayat yang ke-106 ya. Silakan semuanya untuk menyaksikan Al-Qur'annya ya, supaya kita tidak salah paham ya, tidak salah paham, supaya semua kita tidak terjebak oleh teori dan konsep yang keliru. Oleh karena itu saya izinkan saya untuk membacakannya dulu, karena ini kajian sangat menarik dan sangat dalam ya. Jadi saya ingin menyampaikan dasar pijakannya. Silakan dilihat Quran surat Hud ayat yang ke-106 ya, supaya semua transparan ya, kita bahas secara saintifik, kita coba menggunakan pendekatan yang selogik mungkin supaya seluruh pikiran kita bisa menyatakan yes.
Ya, jangan sampai kita terjebak oleh oleh ih, oleh oleh ya. Tapi kita harus masuk pada oh ya. Kalau sudah oh itu kan mulut kita sudah bulat ya. Kalau mulut kita sudah bulat berarti kita sudah bisa menyatakan yes pada sesuatu yang datang di kepala kita. Karena logika kita ini jangan pernah dicampuri ya oleh ketidakmurnian. Biarkan pikiran kita terbuka seterbuka mungkin, karena pikiran itu seperti parasut ya. Parasut itu kalau terbuka bisa menyelamatkan, tapi kalau parasut itu tertutup maka dia akan jatuh bebas. Maka seorang penerjun payung yang parasutnya tidak terbuka, dia akan jatuh bebas dan dia tidak bisa mengendalikan dia di mana dia jatuh. Berbeda dengan orang yang terjun payung kemudian parasutnya terbuka, dia bisa kendalikan nih. Dia mau hinggap di daerah mana? Apakah dia mau di daratan atau dia mau di mana? Ya terserah, dia pilih ya, dan dia bisa kendalikan. Itulah pikiran yang terbuka. Jadi jangan sampai kita menggunakan pikiran yang tertutup karena sudah tertutup oleh konsep, oleh teori, oleh filosofis, oleh dogma yang sudah cenderung mengakar di kepala kita. Baik, kita mulai ya, ayat yang ke-106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, fa'amal ladina syaku, ya. Adapun orang-orang yang celaka, ya, fafinar, maka dia akan tinggal dalam nar. Jadi saya menggunakan bahasa yang asli saja, nar, karena sesungguhnya di dalam Quran tidak ada istilah neraka. Di Quran itu yang ada cuma nar saja, dan di Quran pun tidak ada istilah surga, apalagi suarga, tidak ada ya. Yang ada di Quran itu cuma jannah. Dan ternyata setelah saya pelajari secara mendalam ya, konsep jannah, konsep nar ya. Kalau dalam tradisi Nusantara ada yang namanya suarga loka, ada yang namanya naraloka ya. Dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya hell, ada yang namanya heaven ya. Itu ternyata sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu saya tidak mau terjebak oleh tradisi dan kata-kata. Mari kita berpikir lebih jernih untuk mendapatkan kebenaran yang lebih universal. Sekali lagi ya, mari kita baca ya. Fa'ammal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka ya, tempatnya adalah di dalam nar. Jadi nar itu adalah ya sesuatu yang ada ya, di mana ya nar itu keberadaannya di tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Ini ayat bagus sekali ya. Jadi ternyata neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Nah kalau gitu, di mana sebenarnya tempat itu? Coba kita berpikir lebih jernih lagi. Bukankah kita bernapas di sini sekarang? Lihat saya sekarang. Saya bisa bicara karena saya sekarang sedang bernafas. Dan napas itu cuma dua. Ada napas masuk, ada napas keluar. Nah, ketika napas itu sudah tidak masuk lagi dan sudah tidak keluar lagi, kan artinya tubuh kita sudah mati. Kita bahwa sebetulnya nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi kalau gitu nar itu di mana? Ya nar itu adanya di sini. Oleh karena itu maka saya mengajukan satu pertanyaan, apakah nar itu geografis atau nar itu psikologis atau nar itu kedua-duanya? Ya, makanya bisa atau, bisa dan atau. Oleh karena itu maka nanti kita simpulkan terakhir ya, dan kesimpulannya nanti dibuat oleh para sahabat sendiri karena saya tidak akan menyimpulkan. Tetapi saya hanya mengemukakan satu pandangan yang universal, yang logik, ya, berbasis nakli, ya, berbasis akli, ya, pendekatannya secara saintifik kita kupas secara tuntas. Jadi sekali lagi, ya, orang-orang yang celaka itu tempatnya adalah nar. Dan nar itu kata Quran adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Berarti sesungguhnya nar itu di mana? Nar itu kan berarti di sini ya, ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Bahkan, lihat di ayat yang ke-107-nya, Allah mengatakan, khalidina fiha, mada mati samawati wal ar. Ya, mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi.
Jadi ternyata neraka itu justru ya pada saat langit dan bumi masih ada. Dan selama ini, mohon maaf ya, saya juga tidak tahu, karena kebanyakan orang berbicara neraka itu katanya nanti, ketika langit dan bumi sudah tidak ada. Dan biasanya, ya kita menggunakan konsep neraka atau nar, itu setelah kehidupan berakhir katanya, yaitu dipungkas dengan yang bernama kiamat. Lalu aneh juga ya, kadang-kadang kiamat itu dikaitkan dengan hancurnya alam semesta. Padahal dalam teks bahasa Arab, kiam itu kan bukan hancur, kiam itu artinya berdiri. Qiyamul lail artinya kan berdiri tengah malam. Jadi qiyam itu sebetulnya bukan hancur, tapi qiyam itu justru ya berdiri, atau qiyam itu berbangkit. Jadi sebetulnya ya yang namanya hari kiamat itu ya saya lebih cenderung mengartikan hari berbangkit. Ya, kapan hari kiamat itu? Rasulullah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Ya itu ya, kalau kita mau berbangkit ya sekarang juga bisa terjadi kiamat itu. Jadi tidak usah menunggu waktu ya, kiamat itu bisa terjadi kapan saja pada diri setiap orang yang mau berbangkit. Berbangkit dari mana? Berbangkit dari tidur panjangnya menuju pada kesadaran baru. Berbangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Menuju yang berbangkit dari yang kehidupan yang penuh dengan gelap gulita menuju kehidupan yang terang benderang. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan menuju pada kehidupan yang penuh dengan pencerahan. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, ya, nar, menuju kepada kehidupan yang penuh kedamaian yang disebut dengan surga atau jannah. Jadi dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Dan neraka itu bahkan dikatakan dalam ayat ini ketika langit dan bumi masih ada. Itu luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-107 ya, 107 ya. Wa ammal ladzina syu'idu ya, fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ini sama kalimatnya dengan ayat yang ke-106. Jadi rupanya jannah pun di ayat ini dikatakan ya tempat di mana langit dan bumi masih ada. Jadi kalau begitu nar dan jannah dalam terminologi Al-Qur'an adalah tempat di mana masih ya ada langit dan bumi. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi sebetulnya ya nar dan jannah itu dalam terminologi Quran lebih banyak pada aspek psikologis ya, bukan menekankan pada aspek geografis. Jadi kalau psikologis berarti sudut pandang kita seperti apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan ya terminologi Al-Qur'an, bahkan kita dalam tradisi Islam memahami ternyata penjaga nar itu katanya malaikat Malik ya. Malik itu kan sebetulnya raja ya. Malik itu adalah milik. Milik itu kepunyaan. Nah, jadi yang menjaga nar itu adalah malaikat Malik. Sedangkan yang menjaga jannah itu kan malaikat Ridwan. Jadi penjaganya udah berbeda. Istilah yang digunakan berbeda. Jadi Malik itu apa sih? Bagian yang terdalam yang dimiliki oleh semua manusia sebetulnya adalah ego. Dan saya sering mengatakan bahwa ego itu seperti luka yang terbuka. Coba kalau ada orang punya luka yang terbuka ya, kemudian kesenggol dikit aja kan sebetulnya sakit. Nah, jadi ego itu supaya gampang mengilustrasikannya persis seperti luka yang terbuka. Itu yang bernama ego. Nah, ego itulah sebetulnya penjaga kita. Jadi kalau kita ini, ya tubuh kita ini yang masih hidup dijaga oleh ego, apalagi ego yang tinggi, apalagi tidak mau kalah, merasa paling benar, maka kita akan mudah sekali mengalami ketersinggungan. Nah, ketersinggungan itu sebetulnya karena kita sedang terbakar oleh api neraka. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Ada orang lain marah. Nah, menurut terminologi fisika kuantum, kan kemarahan itu sebetulnya adalah medan energi vibrasi. Medan energi vibrasi yang dilahirkan oleh orang yang berkesadaran rendah. Ada orang marah, itu udah jelas ya. Orang yang sedang marah itu kegelapan. Nah, kemudian ya kegelapan itu, nar itu, api itu diizinkan untuk menyentuh kita. Kemudian karena orang lain marah, kita pun menjadi marah. Bukankah kita sedang teresonansi oleh api kemarahan? Maka ketika kita marah, sebenarnya kita terbakar api neraka. Bukankah kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri? Ini kan psikologis.
Ini psikologis, ya. Karena kesadaran kita rendah, ketika ada kesadaran rendah yang lain, ya, menyinggung kita, maka kita pun menjadi tersinggung, maka kita menjadi terbakar. Dan saat ini, di sini kita menyaksikan bahwa kita sedang terbakar oleh api kemarahan. Bukankah itu karena ego? Makanya ego itu adalah luka yang terbuka. Sedikit aja tersenggol, maka kita akan menjadi marah. Jadi sebetulnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya, kemudian baperan di dalam hidup, ya, gampang sekali menjadi orang lain, itu pertanda bahwa sebenarnya kita mengizinkan untuk terbakar oleh api kemarahan yang datang dari pihak lain. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, bahwa, ya, bisikan itu dari alam rendah itu bisa dari dua arah, minal jinnati wan nas. Pertama dari jin, yang kedua dari nas. Jin itu sesuatu yang tersembunyi pada diri kita, termasuk ego itu adalah perwujudan dari jin pada diri kita. Karena ketika kita mengizinkan ego kita bercengkram dalam diri kita, kan dikit-dikit kita bicara harga diri, dikit-dikit kita bicara tentang diri, ya, kepemilikan. Dan itu, ya, ketika diizinkan untuk bercengkram di dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang mengizinkan sang raja yang bernama ego itu bercengkram di dalam diri kita. Dan itu sangat memudahkan kita terperosok pada apa yang disebut dengan nar. Bisa dimengerti, ya? Oke, nanti kita dalami dalam diskusi. Lalu, ya, jannah. Jadi sebetulnya nar dan jannah itu tepatnya sama, yaitu ketika kita masih mengeluarkan dan menarik napas. Berarti tempatnya kan di sini-sini juga. Artinya tubuh ini bisa menjadi nar, tubuh ini bisa menjadi jannah, tubuh ini bisa menjadi api, tubuh ini bisa menjadi taman yang indah, tergantung sudut pandang kita. Coba perhatikan kalau orang yang sudah berkesadaran tinggi. Ketika ada orang lain marah, dia sadar bahwa orang yang marah itu sebenarnya kesadarannya rendah. Maka dia tidak mau terjebak untuk mengikuti kemarahan orang lain. Maka dia akan menjadikan orang marah itu sebagai guru. Dia akan menjadikan orang marah itu sebagai satu stimulus untuk mengajarkan kedewasaan pada dirinya. Makanya ketika orang marah, dia tidak akan pernah, ya, melawan kegelapan dengan kegelapan. Malah justru dia merasa sayang, merasa kasih sayang, ulas asih kepada orang yang sedang marah. Makanya dia tidak pernah, ya, melawan kejahatan dengan kejahatan. Justru dia melawan kegelapan dengan cahaya, melawan kejahatan dengan cinta kasih. Nah, karena dia bisa menjadikan, ya, orang yang sedang marah bukan sebagai lawan, tetapi dia bisa menjadikan orang yang sedang marah itu sebagai mitra untuk meningkatkan kesabarannya. Coba, ya, beda sekali, ya, orang yang berkesadaran rendah dengan orang yang berkesadaran tinggi. Nah, orang yang berkesadaran rendah, ketika orang lain marah, dia akan menjadi orang lain. Tetapi ketika orang yang berkesadaran tinggi, justru kemarahan itu bisa menjadi energi yang dia ubah menjadi cinta. Ini keren sekali, ya, keren sekali. Jadi sekarang, ya, terserah kita. Apakah tubuh ini menjadi neraka selamanya, atau tubuh ini bisa menjadi surga selamanya. Yang bisa mengubahnya cuma kesadaran. Orang yang berkesadaran rendah akan menjadikan tubuhnya selamanya menjadi nar. Makanya dikatakan di ayat tadi adalah kholidina fiha. Dia terus-menerus menjadikan tubuhnya sebagai nar, abadi. Tetapi ada juga yang bisa menjadikan tubuhnya sebagai jannah, ya. Jannah juga abadi. Jadi artinya sekarang terserah kita. Mau menjadikan tubuh kita sebagai nar, mau menjadikan tubuh kita sebagai jannah, semua terserah kita. Itulah pentingnya kita meningkatkan kesadaran. Makanya meningkatkan kesadaran itu sangat berhubungan, ya, dengan sudut pandang kita terhadap kehidupan. Baik, ya, saya mundur ke belakang. Saya pernah mengajarkan tentang fisiologi emosi. Saya pernah mengajarkan tentang anatomi emosi. Nah, anatomi emosi itu, ya, itu medan energi vibrasi yang berhubungan dengan kesadaran. Oleh itu kan ada yang anatomi emosinya the wisdom, ada juga yang anatomi emosinya the reptilian. Jadi kalau anatomi emosi yang di bawah 200 itu masuk ke dalam kelompok nar. Kalau anatomi emosi di atas 200 itu masuk dalam anatomi the wisdom. Ya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang bajik. Dan dia, ya, cenderung, ya, menjadikan apapun dalam kehidupan sebagai jannah, sebagai taman. Jadi sebetulnya keberadaan nar dan jannah itu sangat bergantung pada tingkat kesadaran yang dicapai oleh setiap manusia. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus meniti ke dalam diri. Karena meniti ke dalam diri akan meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu Nabi Muhammad saja mengatakan bertemu dengan Tuhan di puncak kesadaran yang tertinggi, inda sidratil muntaha. Makanya ketika kita memasuki inda sidratil muntaha, puncak kesadaran
kesadaran yang tertinggi, maka yang terjadi apa? Kita bisa menyaksikan bahwa tubuh kita semuanya adalah cahaya. Tubuh kita semuanya adalah bintang. Tubuh kita menjadi purnama. Tubuh kita menjadi matahari yang sangat lembut. Dan itu sebetulnya bisa dialami, bukan sekedar teori, bisa dibuktikan. Nabi Ibrahim yang melakukan pencarian ke dalam diri, lalu beliau menemukan bintang, beliau menemukan bulan yang purnama, dan menemukan matahari di dalam dirinya. Dan ketika beliau menemukan semua itu, kesadaran beliau meningkat. Ketika kesadaran meningkat, anatomi emosi meningkat. Nah, jadi ada proses kesebandingan antara anatomi emosi dengan kesadaran. Jadi oleh karena itu maka sebetulnya belajar meditasi, belajar spiritual, belajar meniti ke dalam diri pada dasarnya adalah meningkatkan kesadaran agar anatomi emosi kita naik ya ke wilayah the wisdom, tidak berada di wilayah the reptilian. Itu seperti yang sudah secara saintifik saya gambarkan sebelumnya pada saat kita membahas buku Letting Go yang ditulis oleh David Hawkins. Nah, saya tidak akan mengulang ke sana karena itu sudah, kalau bagi ya para sahabat yang belum yang mendengarkan kajian itu bisa melihat kembali ya, karena rekamannya sudah di-upload ya di dalam YouTube ya, Saiful Karim Isbatul Yakin. Jadi itu akunnya sudah kita berikan. Silakan ya, karena itu adalah kajian yang bersifat terbuka, bebas, saintifik, universal, dan tidak ditutup-tutupi. Artinya setiap orang bisa mengakses ya kebenaran itu ya dengan bebas. Baik ya, kembali lagi. Jadi Quran surat Hud ayat 106, 107 ya, 106, 107 ya tadi, 108, mohon maaf, 106, 105, 106 dan 107 mengemukakan kepada kita bahwa secara terbuka dan transparan bahwa nar dan jannah itu adalah tempatnya adalah di tempat yang masih menarik dan mengeluarkan napas. Tempatnya adalah di mana bumi dan langit masih ada. Artinya ya, nar dan jannah itu berada di kehidupan kita sekarang. Apakah saya sedang menegasikan tentang kepercayaan nar dan jannah di kehidupan yang akan datang? Yaitu saya tidak berbicara yang akan datang, saya berbicara saat ini saja. Saya cuma percaya siapa saja yang hari ini sudah bisa menjadikan tubuhnya sebagai jannah, insya Allah kehidupan dia akan datang dan juga akan bahagia. Tapi siapa saja yang dalam kehidupan yang sekarang, di sini saat ini menjadikan tubuhnya sebagai nar, otomatis dia pun akan memanen ya kehidupan yang penuh penderitaan di masa yang akan datang. Karena apa? Karena ya hari ini ya, itu penentu kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan hari esok yang akan datang ditentukan oleh apa yang kita perbuat hari ini. Oleh karena itu, siapa saja yang hari ini bisa menciptakan surga di dalam kehidupannya, maka kehidupan yang akan datang pun akan menjadi surga. Tapi siapa saja yang dalam kehidupan sekarang menjadikan tubuhnya sebagai nar, itu di kehidupan yang akan datang juga tidak akan jauh. Hanya itu-itu saja. Nah, itu saya barangkali para sahabat ya mudah untuk memahaminya. Coba ya, saya mau kasih contoh yang sederhana saja. Ya, kenapa sih ada orang mudah tersinggung? Kan orang mudah tersinggung itu karena satu, egonya terlalu tinggi. Karena dirinya dijaga oleh malaikat milik yang terdalam pada dirinya adalah ego. Nah, ada lagi orang yang dijaga tubuhnya dengan malaikat ridwan. Ridwan dari kata ridho. Ridho itu kan artinya ya bisa menerima apapun kenyataan yang ada. Makanya orang yang sudah ridho dalam kehidupannya, maka dia tidak pernah melihat dualitas dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dua-duanya memberikan pesan yang sama. Makanya hidup itu sebetulnya definisinya apa? Hidup itu kalau bagi saya belajar melepaskan yang kita ingin dan belajar menerima yang tidak kita ingin. Karena dalam hidup cuma dua. Yang terjadi dalam hidup itu selalu dua, yang kita ingin dan yang tidak kita ingin. Yang kita ingin coba belajar untuk melepaskannya, yang tidak kita ingin belajar untuk menerimanya. Karena ya belajar menerima yang kita ingin itu sudah biasa. Dan belajar menolak yang tidak kita ingin itu juga sudah biasa. Sekarang dibalik, kita belajar lebih tekun lagi untuk belajar menerima yang tidak kita ingin. Belajar untuk melepas yang kita ingin. Karena ketika itu dilakukan dalam hidup, maka kedamaian menjadi milik kita. Nah, itulah sebenarnya bibit awal untuk menuju ya, apakah tubuh kita bisa menjadi benar, apakah tubuh kita bisa menjadi jannah. Itu terserah kita sendiri. Nah, inilah sebetulnya nar dan jannah dari sudut pandang psikologis.
Jadi sebetulnya yang membuat kita menjadikan tubuh ini menjadi nar atau jannah tergantung sudut pandang kita, tergantung kesadaran kita. Oleh karena itu maka kesadaran berbanding lurus dengan anatomi emosi kita. Nah, orang yang anatomi emosinya rendah, ya, dengan nilai logaritmik yang rendah, apalagi masuk dalam wilayah the reptilian, tidak masuk the wisdom, maka apapun yang dia lihat dalam hidup itu selalu membuat dia kecewa. Makanya perhatikan ya, ada orang yang dalam hidupnya selalu mengeluh, selalu protes, tidak siap menerima kenyataan. Coba perhatikan, itu sudah nar itu, ya. Tapi ada orang yang bisa maklum, memahami, ya. Contoh yang sederhana saja. Nih, contoh ya yang sederhana. Ada orang mungkin pinjam uang kepada kita, ya. Udah kita kasih, ya, karena kita ingin menolong. Nah, dia berjanji kepada kita, dia akan mengembalikan uang itu 1 minggu misalnya. Ternyata 1 minggu yang dijanjikan itu tidak terjadi. Coba ya, itu bisa menjadi nar, bisa menjadi jannah. Nah, jadi nar contohnya seperti ini. Kita tidak terima. Dia janji 1 minggu kok nggak kembalikan. Pasti kita akan marah. Nah, ketika marah kita akan kehilangan logika sehat kita. Dan kita menyangka setiap orang itu tidak mau mengembalikan uang. Padahal sebetulnya setiap orang itu ingin mengembalikan, cuma dia belum punya saja. Nah, karena kita sudah diliputi oleh kemarahan, dan kita berburuk sangka pada orang lain, muncul lagi kebencian, muncul lagi hasad, udah, ya jadi terbakar kita. Itu sudah jadi nah. Tapi bagi orang yang berkesadaran, dia pikir ya dengan jernih, ya, jangan-jangan dia belum mengembalikan, mungkin karena dia belum punya. Ya sudah, dipahami saja. Bahkan dia doakan semoga dia diberi rezeki yang berkah agar dia bisa menyelesaikan ya utang piutangnya kepada kita. Malah dia doakan. Dan ketika dia mendoakan orang lain dan orang lain menjadi terdoakan oleh dia tanpa orang lain tahu dan orang lain diberkahi dengan doanya, dia bahagia sekali ya ketika orang lain bisa mengembalikan uang. Bahkan dia bisa berkelebihan, bahkan dia bisa menabung. Bukankah itu adalah jannah? Jadi sebetulnya sederhana sekali. Jannah dan nar itu ciptaan kita sendiri. Jannah dan nar itu adalah paradigma kita. Jannah dan nar itu sebetulnya adalah sudut pandang kita. Baik, sekarang saya bicara secara alamiah, secara ilmiah. Ya, coba sekarang ya, kita lagi santai aja. Nih, misalkan lagi di rumah nih, ya. Nih saya lihat ya, ayah bunda sekarang ada yang sedang mendengarkan ceramah saya berdua di kursi, ya, asik sekali ya. Oke, sedang mendengarkan ceramah saya. Ini sedang mendengarkan ceramah saya ya, sedang mendengarkan aliran pengetahuan yang mencerahkan. Nah, misalnya tiba-tiba seseorang nyeletuk ya tentang masa lalu. Masa lalu yang sebetulnya ya menyedihkan. Coba lihat ya perumahan wajah kita. Ketika kita mengizinkan energi masa lalu yang menyedihkan itu masuk ke dalam diri kita, maka itu akan ya menstimulasi, menginduksi ya sistem kimiawi dalam tubuh kita sehingga ya tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon yang menyedihkan tadi. Hormon adrenalin ya gitu. Akibatnya apa? Ketika sistem kimiawi dalam tubuh kita ya menstimulasi dan menginduksi hormon-hormon yang tidak kita inginkan, wajah kita menjadi berubah. Nah, ketika wajah kita berubah, ternyata kita pun larut pada kesedihan. Nah, kalau orang yang bajik, orang yang bijak, ya, ketika dia mengingat sesuatu yang menyedihkan di masa lalu, dia nggak mau cerita tentang kesedihan itu. Dia pilih ya saat-saat yang menyenangkan, dia pilih ya energi yang akan memvibrasi seseorang sehingga seseorang itu bisa memproduksi hormon-hormon yang menyenangkan. Ya, hormon endorfin, ya hormon oksitoksin, ya hormon-hormon yang membuat seseorang itu menjadi sangat imun, sangat bahagia, wajahnya penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta. Dan sebenarnya kita yang memilih. Kan ada orang yang tidak sadar selalu aja membicarakan masalah yang penuh dengan kesedihan, selalu membicarakan masalah yang penuh dengan penderitaan. Bahkan ketika dia itu disakiti oleh orang, dia tidak pernah selesai, selalu mengungkit-ungkit masa lalu di mana orang itu pernah menyakiti saya. Maka dia sedang menarik diri ke masa lalu, hidup di masa lalu. Apa yang terjadi? Itulah neraka. Itulah nar sebetulnya. Jadi bagi saya sebetulnya nar dan jannah itu sudah nyata, tidak goib. Sekarang bisa disaksikan, di sini saat ini sekarang, dan kita bisa buktikan sekarang. Jadi kalau kita sekarang ya memiliki keyakinan bahwa nanti di sana itu kan suka banyak yang ngasih iming-iming ya, di sana itu ada kehidupan yang seperti ini, seperti itu, dan dia juga belum pernah ke sana. Dan mari kita jujur ya, keyakinan kita ini kan sebetulnya dibangun oleh pihak ketiga. Pertama dari orang lain, yang kedua, mohon maaf ya,
dari lembaga-lembaga tertentu yang mengatakan diri lembaga yang paling sah untuk berbicara tentang kebenaran. Yang ketiga adalah dari manuskrip yang kita sebut tulisan suci. Padahal sesuci apapun tulisan, kalau kita tidak mengalaminya, tetap saja bagi saya itu adalah informasi, bukan pengetahuan. Karena pengetahuan sejati itu datang dari pengalaman, bukan dari informasi. Sampai sekarang kita tidak pernah bisa membedakan mana opini, mana pengetahuan, mana persepsi, mana kebenaran. Karena apa? Karena kita dibutakan oleh doktrin-doktrin yang diizinkan kepada kita ya untuk ya merusak ya pikiran terbuka kita. Akibatnya pikiran kita menjadi buta, pikiran kita menjadi tertutup dan kita akan jauh dari kebenaran. Makanya siapapun yang hari ini memiliki keyakinan hanya berlandaskan pada teori, apa kata orang, ya, apa kata lembaga tertentu, apa kata manuskrip tulisan suci yang kita sendiri tidak mengalaminya, terus terang ya kita akan jauh untuk bisa mengalami yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu adalah kenyataan di dalam diri kita. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang terjebak pada hidup apa yang seharusnya. Ketika orang terjebak pada hidup apa yang seharusnya, tetapi dia tidak bisa menyatu dengan apa adanya. Lihat ya orang yang semacam itu. Beda sekali. Orang yang selalu satu dengan apa adanya, itulah kebenaran, surga. Tetapi orang yang selalu menyatu dengan apa yang seharusnya, maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia tolak. Dia protes, dia demo, terus saja ya mengeluarkan kata-kata kotor, ingin mengubah orang lain dengan caranya sendiri. Ingat ya, ketika kita ingin mengubah orang lain, seperti yang ada di pikiran kita akan melupakan diri kita untuk merubah diri kita sendiri. Dan itu adalah kebodohan. Jadi sebetulnya kebodohan ini sudah mewabah, sudah menjadi paradigma. Ya, ketika di jalan ya hanya kaca spion aja ya tersenggol orang lain kita bisa marah. Hanya di jalan ketika orang lain ya menghalangi jalan kita pun bisa marah. Sebetulnya sumber kemarahan semua karena kita dijaga oleh malaikat Malik, oleh ego kita sendiri. Coba sekarang serahkan yang menjaga tubuh kita itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat yang ridho, malaikat yang memahami, bukan malaikat yang menghakimi. Semuanya akan menjadi biasa-biasa saja. Dan kita tidak akan pernah membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Dan itulah yang disebut dengan orang yang bijak, orang yang bajik, ya. Itulah orang yang bijaksana. Nah, itu adalah terminologi Quran surat Hud, ya, tentang nar dan jannah. Sekarang saya ingin memberikan perluasan pengetahuan, sedikit saja. Dalam bahasa Nusantara nih, ya. Jadi nar dalam bahasa Quran sering diterjemahkan neraka. Sebenarnya di Quran tidak ada kata-kata neraka. Nah, dari mana sebenarnya kata-kata neraka? Ternyata kata-kata neraka itu asli bahasa kita, asli bahasa Nusantara. Dari kata naraloka. Naraloka. Nah, itu dalam bahasa Nusantara, ya, dalam bahasa Sanskerta, itu artinya adalah cahaya. Nah itu artinya api. Dan ra itu artinya adalah cahaya. Loka itu lokasi, ya, artinya adalah tempat. Jadi naraloka itu artinya tempat yang terkena oleh cahaya dari api. Ulangi lagi ya supaya ngerti. Coba ya. Jadi naraka yang sering disebut oleh kita itu aslinya dari kata naraloka. Nah itu artinya adalah api. Ra itu artinya cahaya. Makanya ra ini kan istilah yang sangat penting. Coba ya di negara kita, bendera itu ada ra-nya, ada cahayanya. Ya. Kemudian negara itu ada ra-nya. Rahayat itu ada ra-nya tuh, ya. Itu kata ra ini penting sekali. Makanya kalau kita pergi ke Jepang ada namanya kuil Nara. Ya. Kalau kita pergi ke Mesir itu ada yang namanya piramid ya, Amon-Ra. Jadi sebenarnya Ra itu sudah dipinjam oleh bangsa lain sebetulnya. Itu aslinya adalah bahasa kita. Makanya Ra itu diabadikan di banyak istilah. Ya, jadi Na itu artinya api, Ra itu artinya adalah cahaya. Loka itu artinya adalah tempat. Jadi Naraloka itu adalah tempat yang terkena cahaya dari api. Sederhana kan? Oke. Nah, jadi oleh karena itu maka ya dalam tradisi leluhur kita matahari itu disebut dengan Nara. Makanya sebetulnya ya Sunda itu sebetulnya bukan nama etnis, tapi Sunda itu dari kata Sunada.
Ya, su itu artinya abadi, na itu artinya api, da itu besar. Jadi sebutnya sunada itu adalah api abadi yang besar. Makanya ya bangsa kita disebut juga bangsa matahari, yang disebut dengan bangsa Sunada. Sunada, jadilah Sunda, kan begitu. Dan kita tahu Sunda itu seakan-akan nama untuk sebuah etnis. Padahal sebetulnya Sunada itu dulu nama sebuah keyakinan. Itu nama sebuah ajaran. Jadi Sunada itu adalah ya api abadi yang besar, yang itu mengacu kepada matahari. Makanya Sunada itu ya ditarik ke barat, itu jadi apa? Jadi Sundayana. Makanya Sundayana itu dari Sundayana. Nah, supaya tidak sama memanggilnya Sun dipanggil jadi San. Ya, Sundayana. Jadi Sundayana, jadi disebutnya Sunday. Sunday itu apa? Sunday kan jadi minggu, ya. Nah, minggu itu kalau di orang Arab ingin panggilnya Ahad. Nah, ini kan kadang-kadang kita jadi rancu ya. Nggak mau panggil hari Minggu, nggak mau panggil Sunday. Ya, inginnya panggilnya Ahad gitu ya, supaya lebih religi kan kelihatannya. Padahal nggak ngerti juga religi itu apa, ya. Padahal kata religius itu dari religiar, religiare. Re itu artinya kembali, ligiare itu artinya menyatu. Jadi religiare itu artinya kembali menyatu. Nah, kembali menyatu artinya apa? Itu antara kaula dan Gusti harus manunggal, karena asalnya juga manunggal. Kesadaran manunggal antara kaula dan Gusti disebutnya ajaran manunggaling kaula lan Gusti. Itu yang mendorong orang menjadi eling lan waspada. Itu jadi luar biasa itu pemahamannya. Nah, ketika orang sudah manunggal ya antara kaula dan Gustinya, tidak ada kaula, tidak ada Gusti, yang ada yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi sebenarnya manusia paripurna itu adalah pertemuan antara kaula dan Gusti. Makanya manusia paripurna yang disebut dengan insan kamil, dia berwatak keilahian. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh pengertian. Itu yang di dalam Quran surat An-Nas disebut dengan ilahinnas. Jadi ilahinnas itu bukan Tuhannya manusia. Apa kata binatang lain, apa kata makhluk lain, enak aja. Tuhan dikooptasi oleh manusia. Makanya ada yang mengartikan ilahinas itu Tuhannya manusia. Kalau bagi saya, ilahinas bukan Tuhannya manusia. Tapi ilahinas itu artinya keilahian yang diwariskan pada nas. Jadi artinya kita ini manusia sebetulnya sudah mewarisi keilahian Tuhan. Makanya ketika kita sudah selesai diciptakan tubuh ini, maka Tuhan meniupkan ruhku ke dalam diri kita. Dalam ruhku itu ada keilahian yang diwariskan kepada kita. Jadi kalau manusia perilaku